dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya pada hari ini. Nah, pagi hari ini kembali lagi nih, kita kembali di acara yang pastinya sudah ditunggu oleh Sobat Muardi, yaitu di acara Muardi Wae, di mana kita akan melakukan sharing mengenai informasi kesehatan dengan tema yang menarik setiap minggunya dan tentunya langsung dari narasumber yang ahli di bidangnya. Baiklah, karena kali ini adalah kali pertama saya memandu acara Muardi Wae ini. Perkenalkan, saya adalah Dr. Fityai Adzani dari bagian radiologi yang kurang lebih dalam 1 jam ke depan akan menemani Sobat Muardi semua untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita. Oke, pagi-pagi ini kita akan melakukan menyapa dulu ya narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir bersama saya, yaitu Dr. Santi Ayu Puspita Perdana, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter. Halo, selamat Apa kabar, pagi. Dok? Alhamdulillah baik. Halo Sobat Muardi semuanya. Alhamdulillah. Semoga sehat ya. Alhamdulillah. Tetap semangat hari ini. Semangat ya, Dok. Ya. Baik, pada pagi hari ini bertepatan dengan Hari Hipertensi Sedunia, benar ya, Dok? Ya, pas 17 Mei. Oke, pas hari Selasa 17 Mei. Nah, Dokter Santi ini adalah dokter internis di Rumah Sakit Dr. Muardi yang tentunya akan mengupas tuntas mengenai permasalahan hipertensi, sehingga tema kita pada pagi hari ini adalah mengenal hipertensi beserta komplikasinya. Benar ya, Dok? Oke. Nah, ini juga merupakan rangkaian acara juga ya, Dok. Kemarin juga Ya. sudah ada di Car Free Day juga ya, Dok. Iya. Baik, untuk permulaan, Dok, mungkin mau membahas dulu hipertensi itu apa sih, Dok? Ya. Jadi Sobat Muardi sekalian perlu diketahui bahwa hari ini kita memperingati Hari Hipertensi Dunia ya, internasional, tepat tanggal 17 Mei. Hipertensi itu sendiri adalah tekanan darah yang meningkat. Ya, apakah semua tekanan darah yang naik itu pasti hipertensi? Belum tentu. Harus ada patokan angkanya, yaitu di atas 140 untuk tekanan darah sistolik dan di atas 90 untuk tekanan darah diastolik. Itu pun juga harus diperiksa dengan 2 kali pemeriksaan dalam posisi tenang, tidak lagi buru-buru atau habis lari-lari terus dicek gitu ya. Gitu. Kalau sudah lebih dari 190 kita katakan hipertensi. Gitu, Dokter. Berarti harus melewati 2 kali pemeriksaan ya, Dok? Minimal 2 kali. Kalau 1 kali itu berarti belum bisa disebut hipertensi. Belum akurat ya, gitu. Ya, baik. Sepertinya hipertensi ini merupakan penyakit yang ada di lingkungan terdekat kita ya, Dok. Banyak sekali mungkin keluarga atau saudara yang mungkin bertanya-tanya atau mengalami hipertensi itu seperti apa sih. Jadi buat Sobat Muardi di rumah atau dimanapun berada, kalau ingin mengajukan pertanyaan silahkan langsung tanyakan di chat di Facebook maupun di Instagram. Nanti insya Allah akan kita bacakan pertanyaannya. Ini, Dok, dari hipertensi itu ya, Dok ya. Ya. Kira-kira yang dialami oleh pasien atau penderita hipertensi itu apa sih, Dok? Gejala-gejalanya gitu. Tergantung dari tingkatan angka tekanan darahnya ya. Ada yang tidak bergejala. Jadi tidak merasakan apa-apa, tapi begitu dicek loh kok tinggi. Itu ada seperti itu. Tapi kalau ada juga yang merasa kepalanya sakit, atau kalau enggak di leher itu terasa kencang atau berat sekali kepalanya, kesemutan juga bisa di tangan kanan kiri, atau pandangannya mungkin kabur ya. Terus bisa juga kalau misalnya sudah ada komplikasi, misalnya ke bagian jantung, mungkin ada sesak nafas atau dada berdebar-debar seperti itu. Jadi bervariasi ya gejalanya, bahkan bisa tidak bergejala, padahal bisa. Bahayanya itu bisa dialami juga ya oleh orang-orang yang tidak bergejala itu ya, Dok. Iya. Yang komplikasinya juga macam-macam ya, Dok. Iya. Sebenarnya siapa aja sih yang kira-kira rentan mengalami hipertensi, Dok? Faktor resikonya gitu, Dok. Ya. Jadi pasien yang mudah terkena hipertensi akan beresiko kalau misalnya di keluarganya ada riwayat hipertensi juga, atau ada riwayat diabetes, kemudian ada riwayat sakit jantung atau sakit stroke. Nah, maka dia akan lebih beresiko sekitar 5-6 kali. Kemudian faktor usia juga mempengaruhi ya, semakin bertambah usia juga akan punya faktor resiko. Dari jenis kelamin, laki-laki atau perempuan yang sudah postmenopause juga beresiko jadi hipertensi. Terus pasien yang
mengalami sindrom metabolik atau ada obesitas, kemudian diabetes, ya itu juga mudah mengalami sindrom hipertensi. Gitu. Jadi banyak ya resikonya ya. Ya. Ya, selamat pagi juga untuk kepada sahabat-sahabat Muardiwaya yang sudah hadir nih Dok pagi ini Dok, baik di Facebook, halo selamat pagi, baik di Instagram juga sudah banyak ya sepertinya yang menyapa, ada dari Dewangga, dari Rahmat Nugroho, dari Abril ASM juga sudah hadir, sudah mulai banyak nih yang mengikuti kita. Ini sudah ada pertanyaan juga ya Dok. Saya bacakan pertanyaan ya Dok, ini dari Facebook, dari Reva akunnya. Orang dengan riwayat PEB atau preeklamsia berat, apakah bisa dikatakan dengan menderita hipertensi selama hidupnya Dok? Oke, PEB ini terjadi pada masa kehamilan ya, dia di usia kehamilan kurang 20 minggu, ada peningkatan tekanan darah, kemudian juga ada kebocoran protein dari urinnya. Nah, kalau setelah, dan biasanya PEB itu akan hilang atau tekanan darahnya akan kembali normal kalau sudah tertangani PEB-nya atau setelah berakhir kehamilannya ya, mungkin sekitar 20 minggu setelah kehamilan. Kalau setelah itu pasien tekanan darahnya normal, ya berarti sudah tidak ada lagi PEB. Itu. Tapi kalau setelah itu kok tekanan darahnya masih berlanjut, apalagi sebelum hamil mungkin sudah ada riwayat tekanan darah tinggi, ya berarti dikatakan hipertensi. Gitu. Pasien yang pernah ada riwayat PEB itu berarti preeklamsi berat, berarti tensinya juga di atas 160/90 ya. Kalau sudah ada riwayat itu, maka selanjutnya harus terkontrol rutin tekanan darahnya. Karena ada kemungkinan yang saat hamil ini sudah PEB kemudian sudah dinyatakan baik, bisa jadi untuk hamil berikutnya juga akan ada lagi hipertensi atau justru menjadi hipertensi kronis beberapa tahun ke depan. Makanya perlu ada evaluasi, perlu ada kontrol rutin, kita juga cek apa mungkin ada faktor-faktor resiko yang menyebabkan kok dulu terkena PEB. Misalnya dari berat badan atau mungkin dari riwayat keluarga gitu ya. Baik. Ya baik, berarti sebenarnya PEB dengan hipertensi itu sesuatu hal yang berbeda ya. Jadi kalau PEB-nya murni mungkin ketika dia pencetus kehamilannya sudah selesai bisa normal lagi. Tapi mungkin ada beberapa kondisi di mana bisa terjadi lanjutan dan itu baru bisa kita lakukan terapi lebih lanjut gitu ya Dok. Ini mungkin sudah ada pertanyaan lagi juga Dok dari sobat kita di Instagram dari akun Dewangga Aji 90. Dok, mama saya punya hipertensi dan pernah pengobatan rutin. Karena sekarang cek tensi di rumah selalu normal, jadi tidak pernah kontrol lagi. Apakah ini beresiko Dok kalau lepas obat? Ya, terima kasih pertanyaannya dari Dewangga Aji 90 ya. Sebenarnya ini perlu dikaji dulu. Pada saat tidak pernah kontrol itu apakah masih minum obat atau enggak? Gitu ya. Karena kalau memang sudah penderita hipertensi, mungkin begini dulu, saya jelaskan dulu di awal bahwa untuk menangani tekanan darah tinggi itu yang kami tangani tidak hanya angka tekanan darah tingginya saja. Sesuai dengan judul ngobrol kita hari ini ya, dan komplikasinya itu juga harus kita waspadai. Jadi kita juga mencegah supaya tidak ada komplikasi dari hipertensi. Ya, tekanan darah itu meningkat di seluruh pembuluh darah, tidak hanya di jantung saja atau di otak saja, tapi di seluruh pembuluh darah. Misalnya ke susunan saraf pusat bisa terjadi stroke, entah itu perdarahan atau sumbatan, gangguan di mata disebut dengan retinopati hipertensi, kemudian jantung, lalu ginjal, diabetes, gangguan dari pembuluh darah tepi ya seperti peripheral arterial disease atau mungkin DVT. Begitu. Ini yang akan kami cegah. Jadi kenapa selalu kita sarankan untuk kontrollah rutin ada atau tidak ada gejala, gitu. Karena tidak cuma angkanya saja yang penting, tapi juga memperkirakan kira-kira sudah ada komplikasi belum ya. Atau kalau misalnya belum, ayo kita cegah supaya tidak ada komplikasi yang muncul, gitu. Harus kontrol rutin, kemudian menjaga pola makan ya, pola hidupnya sehat. First line terapi untuk hipertensi itu selalu menjaga pola hidup menjadi sehat atau mengubah pola hidup menjadi sehat.
dari makanan, olahraga, kemudian minum obat rutin ya. Jadi tidak cukup hanya tensi saya tinggi dicek, dikasih obat terus sudah sembuh selesai gitu, tidak bisa begitu ya. Tensi yang turun itu kan karena salah satunya obat di stop, obat dilepas, ya tensinya naik lagi gitu. Tensinya naik lagi, prosesnya hipertensi akan terus berlanjut sehingga komplikasi bisa terjadi gitu. Jadi buat Mas Dewangga, ini lagi-lagi ya, Mas Dewangga Aji, mohon nanti kontrol rutin ya, mamahnya diajak ya, dan sebaiknya ditemenin kalau misalnya ada orang tua atau keluarga yang sakit hipertensi ya. Jadi biar ya ada temennya, ada tempat sharing, terus juga bisa saling support juga sekaligus sebagai pendamping untuk misalnya mengingatkan, ini jatahnya kontrol loh, ini jatahnya minum obat loh, makannya harus dijaga, belum olahraga loh, istirahatnya yang cukup. Jadi harus ada temen. Kalau hanya mamahnya sendiri tok yang istilahnya menanggung sendiri juga kadang loss ya, nggak kontrol, nggak minum obat atau makan nggak apa-apa lah, sembarangan kayak gitu misalnya. Oke, Mas Dewangga, semoga sehat selalu mamahnya ya. Ya, terima kasih dok. Jadi balik lagi harus pola hidup sehat ya dok. Dan harus kontrol rutin karena kan termasuk penyakit kronis. Support dari keluarga juga sangat penting ya dok. Nah itu jadi harus ditemani, harus sama-sama menyadari dan aware apa sih bahayanya. Karena tadi seperti sudah dibilang oleh dokter Santi ya dok, banyak sekali komplikasinya, bisa kemana-mana penyakitnya. Nah ini ada lagi pertanyaan di akun Instagram dok, dari Elok Rahmawati. Selamat pagi dok, mau tanya dok, cara yang tepat untuk mendampingi orang tua kita yang punya riwayat hipertensi agar tidak timbul komplikasi itu gimana ya dok, ada tips kah? Ya. Jadi memang ini susah-susah gampang ya. Saya sendiri juga mengalami orang tua saya hipertensi. Jadi susah-susah gampang, kadang gini, orang tua tuh pengennya ya udah minum obat aja gitu. Padahal kontrol itu penting. Kadang kalau diingatkan merasa orang tua ya, kadang kayak tidak mau mendengarkan gitu. Jadi memang harus pendekatan yang halus ya untuk ayo ini waktunya minum obat, ini yuk kontrol gitu. Udah sehat kok, udah bagus tensinya, tidak apa-apa, harus dikontrol, atau kalau enggak silaturahmi sama ini. Makanya kadang di beberapa rumah sakit ada semacam perkumpulan ya. Itu juga salah satu meningkatkan motivasi pasien supaya mau kontrol. Jadi di antara pasien itu sudah saling kenal karena sudah setiap bulan misalnya ke rumah sakit kenal, punya grup sendiri. Jadi istilahnya kalau ke rumah sakit itu bukan berobat tapi reuni ya, reuni sama teman-teman satu poliklinik kayak gitu. Jadi dianggapnya enjoy, dianggapnya santai kayak gitu. Ya, biar semangat juga ya dok berobat ke rumah sakitnya. Jadi jangan dianggap kalau ke rumah sakit itu wah ketemu dokternya itu serem, nanti malah tambah naik tensinya. Dia anggap aja sesi curhat atau piknik ya karena ketemu teman-teman reunian gitu. Menambah pertemanan ya dok. Iya. Baik, dibalik lagi ya, jadi tetap harus support keluarga untuk menemani orang tua kita. Jadi kita harus sama-sama aware. Nah ini ada pertanyaan juga dari akun Instagram juga dari akun Jamal_Jambul. Dok, apakah konsumsi kopi memicu hipertensi? Ya, tergantung seberapa banyak yang dikonsumsi. Ya, jadi kalau dari panduan itu dalam sehari tidak lebih 2 gelas untuk kopi ya. Dan juga tergantung kopinya, kopi acak, kopi kan macam-macam ya zaman sekarang, brown sugar, apa latte segala macam ya. Ini dengan catatan kopi hitam ya, kopi hitam maksimal 2 gelas per hari. Kalau misalnya itu terus menerus atau mungkin sehari bisa lebih dari sampai 4 gelas gitu ya bisa memicu hipertensi. Apalagi kalau ada faktor resiko sebelumnya, keluarga juga hipertensi, badannya gemuk, jarang beraktivitas, ya itu pasti akan semakin beresiko gitu. Ini baik lagi ke kondisi masing-masing ya dok, dan juga tidak boleh berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya. Ini ada lagi pertanyaan dok dari akun Facebook kita, dari akun Wina Asri. Assalamualaikum dok, selamat pagi. Pagi. Saya penyintas autoimun dengan SLE, Sjogren Syndrome, RA, HNP spondylosis, colitis IBD. Saya ada riwayat hipertensi juga dok.
turunan dari ayah saya hipertensi. Jadi ada riwayat keluarga juga, Dok. Nah, selama ini selain obat rutin autoimun dan steroid, saya rutin minum obat hipertensi. Dan belum lama ini saya tegak AIHA, Dok. Saya sudah diet makanan rendah garam. Apakah obat hipertensi itu harus tetap diminum, Dok? Sekarang tensi saya cenderung sangat rendah setelah tegak AIHA. Ini cukup kompleks ya, Dok. Ini Mbak siapa ini namanya? Jadi dari Mbak Wina Asri. Mbak Wina Asri ya. Mbak Wina Asri, halo. Semangat ya Mbak Wina. Mbak Wina ini pejuang autoimun ya. Hebat sekali. Ada SLE, sindrom Sjögren, RA. Semangat terus Mbak ya. Jadi dengan obat anti hipertensi yang diminum, kita harus evaluasi. Targetnya adalah di bawah 130/90 Mbak. 130/80 maaf. Kalau misalnya dengan obat-obatan sudah sesuai target atau mungkin dikatakan sangat rendah, itu harus berapa maksudnya sangat rendah, misalnya di bawah 100, ya kita evaluasi obatnya gitu ya. Evaluasi obatnya mungkin kalau dietnya sudah baik, aktivitas fisik juga sudah baik, istirahat juga bagus, kita bisa kurangi dosis obatnya, kurangi dosis atau mungkin kurangi jenis obatnya. Tapi tentunya ini harus konsultasi dulu dengan dokternya Mbak Wina ya, jangan terus menyetop sendiri, konsultasikan dulu. Dok, saya minum berapa macam, misalnya obat anti hipertensinya dapat 2 macam. Kok tensi saya cenderung di bawah 100, ya nanti dievaluasi. Oh, mungkin jenisnya yang dikurangi atau mungkin ini enggak usah aja. Gitu ya. Oke. Karena pertimbangan obat itu juga macam-macam ya, Dok. Ya. Nah, itu Dok, kembali lagi dari Mbak Wina Asri. Obat hipertensi itu harus diminum seumur hidup nggak sih, Dok? Ada mungkin nggak sih untuk di stop gitu obat hipertensi? Ya, masih bisa Mbak Wina. Jadi kembali lagi ke tadi ya, tata laksana hipertensi itu enggak melulu obat gitu. Tetap yang utama adalah mengubah gaya hidup lebih sehat. Apakah harus diminum seumur hidup? Iya, kalau misalnya gaya hidupnya tidak membaik ya. Atau hanya minum obat saja, tidak mau olahraga, makannya nggak mau diatur dan sebagainya, ya tetap harus diminum terus menerus ya. Tapi kalau sekiranya sudah bisa mengubah gaya hidupnya lebih sehat, kemudian faktor-faktor resiko yang mungkin bisa meningkatkan hipertensi sudah dikendalikan ya. Faktor yang bisa dikendalikan itu kan dari makan, dari olahraga, istirahat, itu kan bisa ya kita bisa kendalikan. Tapi kalau kayak genetik atau usia ya itu sudah pemberian yang di atas ya. Itu. Kalau memang bisa begitu dan sesuai target ya, tadi targetnya di bawah 130/80 atau minimal di bawah 140/90 lah ya. Bisa dikurangi dosisnya atau dikurangi jenis obatnya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Sobat Muardi tidak bisa ngobatin sendiri ya. Kontrol. Tolong ya jangan punya ide namanya ya. Tolong konsultasikan kepada kami. Misalnya nih dikasih obat sama dokternya, Dok saya nggak cocok ini, saya agak pusing pakai ini, atau saya pakai ini kok malah deg-degan obatnya. Silahkan konsultasi gitu, jangan dipendam sendiri ya, punya ganjelan itu jangan dipendam sendiri. Kami ada di sini di Rumah Sakit Dr. Muardi itu untuk melayani Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan solusi gitu. Jangan takut ya, iya jangan takut, malah nanti kalau ngomong banyak dokter yang marah itu udah nggak zaman yang kayak gitu ya. Itu dulu mungkin zaman Belanda ya, sekarang sudah enggak ya. Rumah Sakit Dr. Muardi sangat terbuka untuk diskusi, konsultasi kapanpun silahkan gitu. Oke. Dari Mbak Wina Asri, jadi buat Mbak Wina Asri dan seluruh Sobat Muardi, untuk penderita hipertensi itu memang harus kontrol, harus kontrol rutin. Dengan kondisi baik pun tetap harus kontrol, karena itu balik lagi banyak sekali komplikasinya yang harus dijaga, yang harus diperiksa rutin. Jadi jangan sampai kelewat gitu ya, Dok. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari sobat kita di akun Instagram, dari akun yemima.atria. Dok, sejak hamil beberapa kali tensi saya tinggi. Apakah kondisi ini bisa berlanjut sampai setelah melahirkan? Ini balik lagi ya, Dok, kondisi Mbak Yenima ya. Mungkin perlu informasi dulu, sejak hamil itu apakah dimulai dari awal kehamilan sampai di akhir atau hanya di awal saja ya. Dan apakah ada sebelum hamilnya juga tinggi gitu ya.
bisa saja bisa berlanjut sampai tinggi. Makanya kalau orang ibu hamil itu kan ada ANC ya, biasanya di awal itu kan ANC bisa ke puskesmas atau ke bidan, atau langsung ke dokter kandungan. Nah, nanti akan diukur berat badan, biasanya HB, terus hepatitis, juga tekanan darah ya. Kalau memang tekanan darahnya sudah tinggi, pasti akan dirujuk, kalau dari bidan akan dirujuk ke dokter kandungan. Nanti terus dievaluasi, ini masuk ke kriteria preeklamsi atau tidak, ataukah hipertensi pada kehamilan, atau ini mungkin sudah hipertensi kronis, seperti itu. Jadi kalau apakah bisa berlanjut sampai setelah melahirkan? Iya, kalau tidak ada penanganan bisa, Mbak. Gitu. Makanya monggo nanti Mbak Yemima ya, Mbak Yemima silahkan konsultasikan dengan dokter kandungannya, kondisi hipertensinya seperti apa, dan tata laksana atau pencegahannya supaya tidak berlanjut bagaimana. Gitu. Iya, baik. Terima kasih dokter ya. Jadi memang balik lagi kontrol komunikasi dengan dokter yang merawat kita. Itu ya dok. Ini ada lagi pertanyaan dari akun Instagram Yanti_Arifianto. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya penyintas autoimun yang belakangan juga ada hipertensi. Ini autoimun juga dok. Apakah hipertensi juga saya karena efek konsumsi kortikosteroid jangka panjang? Saya tidak ada keturunan hipertensi dok di riwayat keluarganya. Ya, beberapa obat-obatan memang ada faktor resiko ke arah tekanan darah ya. Salah satunya steroid, kemudian bisa juga karena penggunaan antiinflamasi, jadi seperti obat-obat anti nyeri yang dikonsumsi bebas ya tanpa kontrol dokter, itu juga mempengaruhi. Jangka panjang ini tergantung mau berapa lama dulu ya. Kita harus lihat apakah memang benar steroidnya atau mungkin ada faktor resiko yang lain. Biasanya kalau dia sudah lebih dari 3 bulan dengan dosis lebih dari 32 mg per hari, ya ada faktor resiko ke arah hipertensinya, atau mungkin komplikasi dari autoimunnya, ke tekanan ke pembuluh darah ya, entah itu di jantung ataupun di ginjal. Jadi harus dievaluasi lebih, Mbak Yanti. Ya, baik dok. Jadi memang penyakit hipertensi ini multifaktorial banget ya dok ya. Jadi penyebabnya bisa macam-macam, faktor resikonya macam-macam. Bisa kita ubah seperti gaya hidup sehat, mungkin berat badan, olahraga, tapi bisa juga dari faktor keturunan. Jadi sangat multifaktorial. Ini seperti komentarnya dari sobat kita di akun Facebook, semua penyakit itu dari pola makan, cara pikir, serta gaya hidup ya dok. Jadi yang multifaktorial ya dok sebenarnya ya dok. Itu faktor resiko sih ya, pola resiko. makan, cara pikir, terus gaya hidup itu faktor resiko. Jadi kalau kita gaya hidupnya sedenter, kaum rebahan ya akan semakin beresiko menjadi penyakit-penyakit ya. Cuman tidak semua penyakit seperti itu ya Mas Koko Sono. Oke. Ini ada pertanyaan juga dok dari sobat Mori di akun Instagram suryarti.santi. Dok, apakah hipertensi ini penyakit keturunan? Kalau orang tua kita punya hipertensi, apakah kita masih bisa mencegah agar tidak terkena hipertensi? Faktor risiko tadi ya dok. Ya, jadi hipertensi itu ada dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Primer itu yang sebagian besar diidap oleh pasien ya, jadi dia tidak ada penyebab yang lain yang menyebabkan hipertensi. Hipertensi primer ini faktor resikonya salah satunya dari genetik keluarga. Kemudian yang kedua adalah hipertensi yang sekunder. Sekunder ini terjadi karena adanya penyakit lain. Jadi misalnya ada autoimun tadi, atau karena masalah obat-obatan, atau karena tumor, misalnya tumor di kepala, tumor di ginjal, misalnya begitu. Ya, jadi kalau orang tuanya punya hipertensi, maka keturunannya akan 5-6 kali beresiko punya hipertensi. Apakah bisa dicegah? Bisa. Bisa, tenang saja ya. Asalkan tadi jadi di Kementerian Kesehatan itu punya jargon namanya cerdik. Cerdik. Ini untuk pasien hipertensi dan yang bukan hipertensi. Yang pertama cek rutin kesehatannya, ya, cek rutin kesehatan. Kemudian enyahkan asap rokok atau jangan merokok deh. Gitu. Jangan coba-coba entah itu rokok beneran atau rokok vape, ya, itu apapun bentuk rokok ya, gitu. Kemudian R-nya adalah
rajin untuk aktivitas fisik dan berolahraga. Ya, Aktif jadi ya, Dok? aktif olahraga teratur ya, paling tidak seminggu 3 kali, setiap olahraga 30 sampai 1 jam. Cerdik. Kemudian D-nya adalah diet yang seimbang. Artinya seimbang, karbohidratnya iya, proteinnya iya, sayur buah, air juga. Jangan banyak di karbohidrat doang atau banyak di lemak doang ya, banyak gorengan semua. Satu piring isinya nasi goreng, gorengan 5 telur ya. Kemudian I, istirahat yang cukup 6 sampai 8 jam per hari. Gitu ya. Kemudian yang K adalah kelola stres. Ini cerdik gitu. Bagaimana cara mencegahnya? Dengan itu ya, pola hidup yang sehat. Oke. Balik lagi, harus pola hidup yang sehat. Nah, jadi supaya faktor-faktor yang tadi bisa dikurangin itu tidak menambah masalah di tubuh kita ya, Dok. Jadi nggak ada komplikasinya juga. Apalagi yang sudah sampai terkena hipertensi, tetap harus jaga hidup sehat. Nah ini, Dok, ada pertanyaan lagi dari akun Instagram Fahreni_Putri. Dok, apakah benar mengkonsumsi seledri bisa membantu menyembuhkan hipertensi? Ya, jadi alam ini sudah diberikan oleh Tuhan sangat banyak manfaatnya, dan apalagi dari tanaman-tanaman juga makanan ya. Salah satunya seledri. Memang dari penelitian seledri ini bisa untuk menurunkan atau membantu mengendalikan tekanan darah. Cuman balik lagi, jangan terus karena punya efek itu terus akhirnya begitu tensi tinggi ya udah makan seledri aja banyak-banyak gitu kan. Apa aja pakein seledri, jadi nasi seledri, bakwan seledri, telur seledri, apa saja dikasih seledri, jusnya juga seledri. Tidak seperti itu ya. Tergantung juga dari tekanan darahnya. Apalagi kalau dia tekanan darahnya sudah di atas 160, faktor resikonya banyak, nggak cukup hanya seledri saja ya. Di pola hidup yang sehat, kontrol ke dokter. Makanya harus dikonsultasikan, dokter saya mau minum seledri, jus seledri boleh enggak gitu, atau saya biasanya selain seledri itu ketimun ya, saya kalau makan lalapannya timun boleh enggak gitu, atau semangka boleh enggak, Dok, atau mau makanan apa yang lain, saya akan konsultasikan. Kami juga bekerja sama dengan bagian gizi ya dari Rumah Sakit Dr. Muardi ini untuk mengelola pasien hipertensi. Kami juga tidak bisa sendirian ya. Jadi bagian gizi nanti yang akan menghitung lebih detail berapa kebutuhan kalori Bapak Ibu sekalian dan disesuaikan dengan diet yang pas untuk pasien hipertensi gitu. Ya, jadi memang balik lagi seimbang ya, Dok, di antara konsumsi makanan sehari-hari, diet, gaya hidup dengan kita cek rutin ke dokter, konsultasi. Jadi kondisi kita itu selalu terpantau gitu. Jadi jangan sampai kita beride memikirkan sendiri, mengobati sendiri. Iya, pokoknya kalau punya problem itu jangan dipendam sendiri deh. Ya, harus konsultasi. Jadi silakan diungkapkan. Terbuka, kita semua terbuka ya, Dok, di sini ya, Dok. Tapi diungkapkannya pun juga dengan tempat yang pas ya. Jangan terus di-share di medsos atau di TikTok. Terus akhirnya berobatnya ke TikTok gitu ya. Kurang pas ya, gitu. Baik. Terus ini kalau terapi itu berarti terapi itu ada yang obat-obatan, ada yang tanpa obat-obat, maksudnya tambahannya ya, Dok ya, mungkin untuk ikut memperbaiki pola hidup kita. Sebenarnya seberapa sering sih kita harus cek rutin, Dok? Terutama dari usia berapa gitu kita harus melakukan cek rutin? Untuk cek kesehatan bisa dimulai setelah usia 18 tahun ya, atau usia dewasa ya. Iya, setelah usia dewasa, tergantung faktor resikonya ya. Kalau memang dia kegemukan, terus ada riwayat keluarga gitu, bisa setahun sekali, atau kalau misalnya tidak ada faktor resiko bisa 2 tahun sekali begitu. Minimal dicek tekanan darahnya berapa. Karena tekanan darah itu sebenarnya pemeriksaan yang cukup mudah ya, Dok, dan tersedia di mana-mana gitu ya, Dok ya. Jadi di mana-mana bisa. Sekarang kalau sepedaan aja kan sambil ketemu ada tempat tensi, sambil berangkat kerja ya ada tempat tensi. Di apotek juga bisa gitu. Tapi tadi ya harus diperhatikan kalau mau mengukur tekanan darah sebaiknya dalam kondisi yang tenang dan istirahat dulu. Jangan karena keburu-buru terus langsung diukur tensi. Istirahat dulu, duduk dulu sekitar 5 menit, nanti baru kita tensi. Itu lebih akurat. Biar lebih akurat dan valid ya, Dok. Iya, benar.
Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Muardi kita di akun Instagram duita.kasmirah. Dok, kenapa ya setelah melahirkan tensi saya sering tinggi? Dulu selalu normal, tapi saya kalau mau tensi juga merasa gugup, Dok. Apakah gugup ini juga bisa mempengaruhi tensi, Dok? Ya, terima kasih nih Mbak Dwita Kasmirah ya. Jadi angka tekanan darah dari alat pengukur tensi itu dipengaruhi banyak hal ya. Pertama kita harus pastikan dulu angka alat tekanan darahnya juga sudah baik, sudah terkalibrasi. Sekarang kan yang disarankan pakai yang ini ya, digital ya. Itu juga sudah banyak di toko-toko kesehatan, juga harganya terjangkau. Jadi itu alatnya dulu, kemudian pasien yang akan memeriksakan tekanan darah juga harus dalam kondisi yang baik. Duduk ataupun berdiri atau habis lari-lari itu mempengaruhi ya. Kalau misalnya habis begadang itu juga mempengaruhi, ternyata tensinya tinggi. Habis minum obat atau sebelum minum obat itu juga mempengaruhi. Makanya kalau biasanya ada beberapa kondisi yang kalau ketemu dokternya tensinya tinggi gitu. Tapi di rumah setelah tenang dicek tensi, bagus tuh, nggak apa-apa gitu. Tapi begitu mau ke rumah sakit atau jangankan ketemu dokter, ketemu perawat aja udah wah ini nanti mesti ini sakit beneran tinggi gitu ada. Jadi stres mungkin ya. Nah, salah satu cara ngakali ya supaya kita bisa mengetahui yang benarnya ini tensinya tinggi beneran apa enggak sih gitu ya, diukur di rumah ya, diukur di rumah pakai alat ukur tensi yang digital biasa itu, diukurnya tapi pada pagi hari dan malam hari. Jadi pagi hari saat setelah bangun, sekitar 2 jam setelah bangun, kemudian dalam kondisi yang sudah dari kamar mandi, sudah ke kamar kecil dulu, belum minum obat, kemudian posisi duduk atau tenang istirahat, kita cek pagi. Dan di malam hari sebelum tidur nanti dihitung itu, dicatat pagi berapa, malam berapa, pagi berapa, minimal 3 hari. Nanti terus kita rata-rata dari 3 hari itu. Kalau ternyata lebih dari 130/80, ya itu sudah hipertensi. Ya, yang saya sebutkan ini tadi namanya hipertensi jas putih atau white coat hypertension. Ya, jadi kalau ketemu orang-orang pakai jas putih, dokter kan sukanya mungkin pakainya jas putih ya. Itu takut, deg-degan, stres gitu. Ya, Dok. Gitu. Tapi kalau di rumah sih baik-baik aja. Makanya ini untuk mengetahui beneran tensinya tinggi apa enggak sih. Gitu. Ya, jadi harus beberapa kali pemeriksaan ya, Dok, agar lebih akurat. Apalagi ada beberapa faktor tadi yang mempengaruhi, bisa dari begadang, capek mungkin ya. Jadi memang balik lagi harus lebih akurat dan valid dalam pemeriksaan. Ada lagi pertanyaan dari sobat kita di Facebook tadi, Mbak Wina Asri tadi ya. Dok, karena saya sudah ada faktor genetik hipertensi dari keluarga, apakah ada kemungkinan nanti anak dan cucu saya juga beresiko hipertensi juga? Ya, seperti tadi ya, Dok. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, bisa saja. Nanti keturunan dari Mbak Wina juga punya faktor resiko. Tapi apakah pasti nanti jadi sakit hipertensi? Ya belum tentu. Iya, multifaktorial ya, Dok. Ya, siap. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Bu Helena. Dok, saya memasuki usia 30 tahun. Saya mengurangi konsumsi garam. Apakah ini bisa memastikan saya terhindar dari hipertensi? Ya, oke Mbak Helena, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau saya sudah hindari garam, apakah pasti saya nggak sakit hipertensi? Mohon maaf, saya harus bilang belum tentu, Mbak. Ya, yang pertama, seberapa banyak sih mengurangi konsumsi garam itu? Ya kan, jadi yang disarankan adalah tidak lebih dari 2 gram per hari atau tidak lebih dari 2 sendok teh garam. Itu untuk 1 hari. Untuk 1 hari. Jadi benar-benar hambar banget ya. Kalau untuk penderita hipertensi begitu. Nah, apakah yang Anda maksud sebagai mengurangi itu apakah sudah sama itu? Itu. Kemudian ada enggak faktor resiko lain? Itu istirahatnya, kemudian olahraganya. Tidak hanya garam kan, kita harus juga bisa menjaga berat badan ideal ya. Bagaimana kolesterol, riwayat asam urat, seperti itu. Oke, balik lagi ya, Dok. Semua multifaktorial. Jadi tidak bisa memastikan, tapi mungkin dengan mengurangi konsumsi garam itu membuat kita aware ya, Dok, dengan kondisi tapi ini sudah bagus, kita, sudah mulai mengatur pola makannya ya. Tinggal yang lain-lain diikuti tadi, cerdik.
cerdik ya. Jadi harus whole ya dok, semuanya harus kita jalani dengan gaya hidup sehat. Nah ini udah banyak juga ya mungkin dari teman-teman Sobat Muar di Instagram dan Facebook yang hadir. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan di chat, diketik di chatnya, nanti akan kita bacakan juga. Nah baik ya dok ya, tadi tuh berarti kalau sebagai penderita hipertensi ya dok, kira-kira muncul komplikasinya itu berseragam nggak sih dok? Usia berapa? Kita aware-nya itu biasanya di usia berapa gitu kah dok? Iya, jadi tergantung apakah pasien itu sudah tertangani dengan baik. Gitu. Kalau misalnya dari pasien-pasien yang tidak terkontrol misalnya, mungkin dalam waktu 3-5 tahun akan ada gangguan, 3 tahun ada gangguan di pembuluh darah, 5 tahun gangguan di ginjal, 10 tahun prognosis ke gangguan cerebrokardiovaskular seperti itu. Makanya memang perlu harus kontrol rutin itu di situ. Kita cegah supaya yang diperkirakan para peneliti itu tidak terjadi. Gitu. Ya, bagaimana susunan saraf pusat, bagaimana mata, jantung, ginjal, diabetes. Gitu. Efeknya tuh soalnya banyak ya dok. Ya. Jadi harus terkontrol. Iya, dan ini memang terus-menerus meningkat ya prevalensinya. Kemarin dari 2012 ini yang terakhir data 2018 sampai 32% dari penduduk Indonesia terkena hipertensi. Penyakit-penyakit tidak menular ini jadi tren. Jadi tren saat ini ya, penyakit dengan gaya hidup ya, dengan mudahnya teknologi, dengan semakin mudah diakses dengan satu genggaman tangan ini. Satu klik gitu ya. Jadi yang olahraga cuma jempolnya sama jari-jari. Iya. Lainnya enggak, lain rebahan itu ternyata meningkatkan faktor resiko. Iya, jadi harus aware, jangan lupa gaya hidup sehat, aktif. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Sobat Muari kita di akun Instagram Gea_Ananda. Dok, saya merasa sehat-sehat saja selama ini, tidak ada gejala hipertensi, tapi memang sangat jarang cek tensi dok. Usia saya 35 tahun, apakah dengan kondisi sehat gini masih ada kemungkinan saya hipertensi? Oh iya, masih. Ya benar. Masih makanya coba sekali-kali cek ya Mbak Gea, gitu. Apotek boleh atau besok minggu mau ke Car Free Day kalau ada dicek. Tapi jangan habis lari-lari ya, dicek. Gitu. Ya, tetap harus yang pertama makanya cek rutin tentang kesehatannya. Ini yang susah ya di masyarakat kita kan mungkin kurang familiar ya. Biasanya ke rumah sakit atau ke dokter kalau nggak sakit. Nah ini harus kita cegah gitu. Jadi sebelum sakit dikontrol dulu, dicek dulu. Ya dok, karena harus aware ya dok. Karena balik lagi dia bisa aja nggak bergejala, tapi mungkin di tubuhnya sudah terjadi efek-efeknya ya dok. Dan itu harus hati-hati sekali. Jadi harus cek rutin, kita harus tahu sendiri kondisi kita seperti apa gitu ya dok ya. Mungkin halo selamat pagi lagi, banyak lagi ya yang baru gabung juga di acara Muar di kita pagi ini. Ada Hand_Carve, ada Yogi Wibisono, selamat pagi ya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan di chat di akun Instagram maupun Facebook supaya kita bisa bacakan, mumpung ada narasumbernya nih yang luar biasa ini. Ya baik ya dok, ini sama juga seperti orang tua saya juga seperti itu dok, ada hipertensi, dua-duanya ada DM, jadi mungkin kalau saya juga harus menjaga itu ya dok ya, harus gaya hidup sehat itu yang agak sulit memang dok. Itu. Dan itu jadi saya bilang itu goal terapi kami sebagai dokter ya. Memberi obat itu mudah, mengubah resep itu mudah. Kalau misalnya tensinya tinggi tinggal tambah obat ini, tambah obat itu, bisa sampai bermacam-macam. Itu mudah Bapak Ibu sekalian. Yang paling susah adalah mengubah gaya hidup lebih sehat. Itu sepertinya gampang diucap, cuman susah untuk diterapkan ya. Untuk kita orang-orang sehat aja, apakah ya bisa rutin olahraga? Belum tentu. Apakah kita bisa benar-benar menjaga berat badan ideal juga belum tentu. Gitu. Apalagi para penderita hipertensi. Jadi memang harus punya yang pertama harus disadarkan dulu di dalam batinnya bahwa saya harus berubah. Gitu. Kalau pasien tidak punya kesadaran itu, mau dikasih obat berbagai macam, pada akhirnya tidak akan long life gitu loh. Ya.
Konsistensi ya. Iya, akhirnya enggak konsisten. Nah, yang ada malah kok tambah. Apalagi ini pasca lebaran ini ya, pasien-pasien kami banyak yang tensinya malah naik, gulanya naik. Itu setelah ditelusuri itu, oh ya kemarin tengklengnya sekian piring, kemarin nastarnya sekian box gitu kan. Hal yang berlebihan itu memang tidak baik ya, Pak. Bener-bener dok, memang harus aware, sadar diri, konsistensi itu memang harus. Ya, itu tadi makanya memang harus punya temen. Kalau sendirian itu kan, kan siapa yang ngawasin ya? Punya temen kan, ada yang saling mengingatkan. Ini ada pertanyaan lagi dok dari akun Instagram kita Syaiful_Dito. Dok, apakah sering marah itu benar bisa memicu hipertensi atau hanya mitos dok? Oh ya, kalau memicu mungkin ini ya. Jadi orang kalau marah itu kan memang pasti rasanya seperti apa? Seperti mendidih, panas, dada berdebar-debar ya. Itu kan yang terjadi dari tubuh kita kan akan semua pembuluh darah akan vasokonstriksi atau menyempit gitu menyempit sehingga tekanannya meningkat. Iya, pada saat kondisi itu kalau tidak diatur emosinya ya akan jadi hipertensi. Makanya tadi dari kiat cerdik itu kan salah satunya mengelola stres yang terakhir ya, itu faktor stres itu sangat berpengaruh. Jadi tetap harus jaga emosi, jaga stres ya dok. Ada pertanyaan lagi dari Dewi_Tania Dewi. Dok, apakah ada kondisi tertentu yang membuat anak mengalami hipertensi juga? Anak-anak nih. Oh, anak-anak ya. Oke, jadi apakah anak-anak juga bisa hipertensi? Bisa, Mbak Dewi. Jadi tidak hanya dewasa ya, meskipun kalau hipertensi primer atau hipertensi esensial itu dia akan meningkatnya pada usia dewasa, tapi anak-anak pun bisa. Nah, biasanya kalau anak-anak yang menderita hipertensi, ini kebanyakan adalah hipertensi yang sekunder. Jadi yang diakibatkan karena hal lain, misalnya ada gangguan di ginjal, atau ada gangguan tumor, atau ada infeksi, seperti itu. Ya, mungkin lebih jelasnya itu dikonsultasikan dengan dokter anaknya ya. Jadi bisa ya dok? Bisa. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Amril_. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apakah konsumsi obat-obatan hipertensi seumur hidup tidak menimbulkan efek samping atau gangguan kesehatan lainnya? Efek dari obat-obatannya nih dok. Oh ya, jadi jangan khawatir. Ini Mas Mbak Amril. Jangan khawatir bahwasanya tadi saya katakan bahwa kita tidak hanya mengatasi angkanya itu aja, tapi juga mencegah komplikasi. Salah satunya komplikasi ke organ-organ yang lain. Yang paling ditakutkan masyarakat itu kalau ginjal sama liver, gitu. Tapi jangan khawatir, tetap harus kontrol rutin, diminum obatnya, karena justru obat-obat anti hipertensi itu akan melindungi fungsi jantung, melindungi fungsi ginjal, liver dan sebagainya. Jadi gitu. Balik lagi harus kontrol ya, dok. Jangan sampai takut nih efek obatnya kadang berhenti sendiri. Minum itu mesti nanti ginjalnya bermasalah. Oh jangan gitu ya, jangan. Iya, karena hipertensi kan juga berbahaya ya dok, tetap harus dikontrol. Makanya kalau misalnya merasa obat itu individual ya, kadang ada yang minum sama-sama minum amlodipin misalnya, pasien A bagus, pasien B kok rasanya nggak enak badannya gitu ya. Harus komunikasikan dengan dokternya. Dok, saya kemarin minum ini tuh nggak cocok, saya malah tambah pusing. Nah, nanti kita sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan terus di stop sendiri, tidak sendiri terus ya udahlah nggak mau berobat lah, dokternya nggak manjur, ini nggak bagus. Jangan begitu ya. Harus nanti kita cari solusinya. Iya, harus cari solusi. Jangan berhenti di aduh sakit stop, udah akhirnya terabaikan. Jangan sampai seperti itu. Ya dok, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Murniasih di Facebook. Selamat pagi dok, saya pasien hipertensi, kontrol rutin, obatnya bisoprolol, kandesartan, amlodipin. Tapi tensi masih tinggi terus. Apakah minum obat hipertensi terus akan mengganggu kesehatan yang lain? Efek obat lagi dok. Oh ya, nah, kalau seperti itu harus dievaluasi Bu. Apakah dosisnya sudah tepat? Ya. Kemudian bagaimana faktor yang lain, jadi bagaimana olahraganya, bagaimana dietnya, istirahatnya, pengelolaan stresnya, itu sangat berpengaruh. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan dari obat saja. Kemudian kalau faktor-faktor non obat tadi sudah dikendalikan, nah kita harus lihat obatnya cukup atau tidak, dosisnya apakah sudah optimal, kemudian kalau memang masih tinggi itu setinggi apa, terus apakah mungkin sudah ada komplikasi yang lain, sudah ada gangguan jantung mungkin, ataukah sudah ada gangguan ginjal, seperti itu.
Ya, mungkin cara minum obatnya juga berpengaruh Oh nggak iya, sih, Dok? iya, tentu saja. Misalnya harusnya seminggu sekali. Misalnya seharusnya sehari 2 kali, cuma diminum sehari sekali. Jadi Nah, itu. Atau ada juga saya pernah ini tensinya belum bagus Bu gitu. Saya naikkan dosisnya ya, tapi karena mungkin pasiennya merasa kok terlalu tinggi ya. Jadi udah punya anggapan bahwa obatnya terlalu tinggi, akhirnya dikurangi sendiri. Oh iya, ya nggak naik, nggak turun tensinya gitu. Iya, jadi balik lagi harus kontrol ya, Dok. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Modi di akun dari akun Instagram MPPen Rovendis. Izin bertanya, Dok, jika ada pasien hipertensi, apakah harus mengkonsumsi obat antihipertensi secara terus-menerus? Meskipun beberapa waktu ke depan kondisi tekanan darahnya sudah stabil. Obat lagi nih, Dok. Ya. Jadi Mas ya ini MPPen Rovendis. Oke. Obat tekanan darahnya bisa normal, salah satunya karena faktor obat. Ya. Kalau obatnya di stop, maka tensinya naik lagi. Gitu. Itu ringkasnya begitu. Jadi intinya seperti sekali lagi saya katakan bahwa untuk mengelola tekanan darah supaya menjadi normal atau sesuai dengan target itu banyak faktor yang harus dikelola. Gaya hidup sehat dan obat-obatan, kontrol rutin ke dokter gitu. Obat itu bisa kita modifikasi sesuai dengan kondisi pasien saat itu, tapi kontrolnya yang jangan lupa. Gitu. Kalau sudah stabil, apakah tetap obatnya dilanjutkan? Tergantung kondisinya. Kalau memang pasien itu sudah bisa menjaga pola hidupnya, berat badannya sudah bagus, olahraga oke, dan mungkin kita akan turunkan tuh dosisnya, gitu. Tapi kalau diturunkan ternyata tinggi lagi, berarti jadi sebenarnya kita berikan dosis obat itu yang sesuai, di mana kadar tensinya itu sesuai target, gitu. Ya, benar. Jadi jangan memutuskan sendiri ya jangan memutuskan sendiri, obat. Jangan nambahin sendiri, ngurangin sendiri ya. Karena efeknya itu banyak, hipertensi itu efeknya banyak ya, Dok, bisa kemana-mana. Jadi jangan sampai takut minum obat terus memutuskan berhenti sendiri, nanti malah kemana-mana penyakitnya. Gitu ya, Dok. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain, sudah banyak juga yang hadir di Facebook dan Instagram. Ini ada pertanyaan lagi dari Asti Prasasti 17. Dok, apa yang menyebabkan tekanan darah sulit turun? Saya sudah konsumsi obat rutin nih, Dok. Nah, apakah sudah kontrol rutin, Mbak Asti? Tadi ya, konsumsi obat saja tidak cukup, Mbak Asti. Justru yang utama adalah mengubah gaya hidup lebih sehat. Itu yang utama, itu yang seterusnya. Ya. Kemudian kontrol rutin ke dokter, komunikasikan dengan dokter yang merawat gitu. Konsumsi obat saja tidak cukup. Oke. Jadi harus kontrol rutin, gaya hidup sehat, jangan dilupakan. Jadi jangan bergantung juga sama obat-obatan terus ya, Dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Melia.Silvania85. Selamat pagi, dokter. Dok, ayah saya sudah 5 tahun minum obat jantung. Akhir-akhir ini tensinya tinggi. Apakah ini ada hubungannya dengan penyakit jantungnya, Dok? Oh iya, terima kasih Mbak Melia ya. Ada dan sangat erat ya. Penyakit jantung dengan hipertensi itu istilahnya kayak saudaraan ya, sobat. Jadi biasanya kalau punya penyakit jantung, biasanya kalau punya hipertensi dia bisa akan sakit jantung atau sebaliknya gitu. Jadi bisa berhubungan. Tapi bukan berarti karena hipertensinya naik gara-gara minum obat jantung, bukan begitu. Ya, kita harus evaluasi dulu nih, sakit jantungnya diagnosisnya apa, pengobatannya bagaimana, apakah sudah optimal belum, gitu. Faktor-faktor lain gimana gitu ya. Karena balik lagi tadi ada faktor resiko juga ya, Dok, dari penyakit jantung itu. Mungkin bukan dari obatnya, tapi dari kondisi tubuh pasien sendiri. Ini mungkin lagi ada pertanyaan lagi dari Andi.Ardana. Dok, mau tanya, apakah mungkin orang terkena stroke tapi tensinya normal? Oke, Mbak Andi Ardana, Andi.Ardana. Untuk stroke ini pada kondisi tensi yang normal, bisa saja kalau dia tipenya yang sumbatan ya. Di stroke itu kan ada dua, ada stroke yang sumbatan, ada stroke perdarahan. Kalau dia tipe stroke yang sumbatan bisa pada tensi normal, tapi biasanya ada penyakit yang lain, misalnya gangguan jantung, ada gangguan pembuluh darah tepi, ya,
sehingga ada penumpukan plak atau apa ya, penumpukan apa ya, sumbatan di pembuluh darah di suatu tempat, akhirnya sumbatan itu lepas mengalir ke pembuluh darah, kemudian menyumbat pembuluh darah otak. Itu bisa terjadi gitu. Jadi tetap bisa terkena tensinya normal ya dok, karena penyakit stroke pun penyebabnya banyak ya dok. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Bu Marlis Wahyuning Room dari akun Instagram. Saya punya riwayat PEB ketika kehamilan, tapi sekarang sudah normal lagi 130 dok. Apakah perlu konsumsi obat? Ini perlu kita cari tahu kapan ya. Maksudnya saat ini itu dengan PEB-nya riwayat berapa? Kalau masih jangka waktu 16 minggu ya berarti itu masih harus kontrol rutin. Tapi kalau sudah lebih, misalnya sudah 1 tahun yang lalu, tensinya 130, ini sebenarnya harus aware ya. Karena tensi 130 itu justru naik, ya. Sudah mulai naik ya. Kita sudah mulai waspada tensi, ini kayaknya hipertensi adalah di atas 130/80 gitu. Jadi 130 itu ya belum bisa dibilang normal, apalagi kalau punya riwayat PEB gitu. Jadi perlu konsultasi lagi dia dok, apalagi 130 bukan angka yang normal. Bawahnya ya, kan juga ya, tekanan darah itu kan ada 2 sistol dan diastol. Jadi yang dua-duanya penting, tidak cuma yang sistolnya saja, yang 100-an aja, yang bawahnya juga penting. 130 tapi ternyata bawahnya 100 ya, berarti sudah hipertensi. Iya. Gitu. Itu udah harus aware, aware. 130 itu sudah harus aware. Nah, ada pertanyaan lagi dari Rahardian_Fauzi 95. Dok, komplikasi apa yang paling sering terjadi pada penderita hipertensi? Apa dok yang paling sering? Yang paling dekat dari hipertensi itu sakit jantung. Ya. Jadi hipertensi lama yang tidak terkontrol ya lama-lama akan ada gangguan di jantung, pembesaran pembengkakan jantung gitu. Yang paling dekat jantung. Bisa juga ke mata, ya itu juga banyak pasien usia lanjut terjadi gangguan di pembuluh darah mata, ya bisa gangguan dari pandangannya atau mungkin ada perdarahan di mata gitu. Dan yang salah satu kita juga ada gangguan di sistem saraf pusat, entah itu stroke, sumbatan atau perdarahan gitu. Jangka panjangnya bisa gangguan ginjal atau sakit diabetes kayak gitu ya. Makanya ada istilah bahwa hypertension not just a number but beyond, artinya tidak cuma angkanya tapi organ-organ di tubuh kita juga harus dijaga. Nah itu ya, balik lagi harus aware terhadap komplikasinya. Nah, ini pertanyaan tadi ada lagi dari Rahardian_Fauzi 95 juga. Biasanya apa yang memicu komplikasi muncul dok? Saya khawatir dengan ayah saya yang punya hipertensi nih. Jadi sudah ada hipertensi, biasanya memicu komplikasinya muncul tuh apa dok? Yang pertama adalah pola hidup yang kurang baik, ya. Kemudian mungkin kontrol yang kurang, ya kontrolnya kadang ini males kontrol enggak gitu. Bisa jadi. Kemudian obat-obatan yang tidak dikonsumsi sesuai dengan saran dokter itu juga mempengaruhi. Ya. Atau mungkin sebelumnya sudah ada sakit yang lain, jadi tidak cuma hipertensi dan diabetes, hipertensi dan asam urat, hipertensi tapi kegemukan, itu juga ya mempengaruhi komplikasinya. Iya benar, jadi harus kontrol rutin. Balik lagi dok, jangan sampai tidak terkontrol. Kondisi kita tuh kita nggak tahu kondisinya sudah sampai di mana, jadi harus kontrol rutin. Ini ada pertanyaan lagi dari akun Andalu.Trisna. Dokter, tensi saya sistolik 140 ke atas dan diastolik rata-rata 100, tapi tidak rasa apa-apa dok. Kenapa ya dok? Jadi nggak ada gejalanya. Kenapa ya? Ini tidak disertakan usia ya Mbak Andalu.Trisna ya. Pada beberapa pasien begitu, jadi bahkan ada yang sampai 200 itu baik-baik saja, bahkan merasa sehat dan bahkan bangga dengan keadaannya. Oh, kamu cuma 140, aku 200, nggak apa-apa loh. Jadi ada sensor ya, salah sensor di otak kita mungkin yang sudah mulai terganggu. Kalau dengan tensi tinggi baik-baik saja. Nah ini justru harus diwaspadai. Tanpa gejala pun harus kita tata laksana. Ini 140/100 ini berarti sudah masuk hipertensi stage 2 ya. Harus segera ditata laksana, tidak hanya dari mengubah gaya hidup sehat tapi juga masuk obat-obatan gitu.
Bahayanya mungkin penyakit kronis ya dok. Ya. Kadang-kadang kita nggak ngerasa apa-apa nih, tapi mungkin di dalam tubuh kita tuh sudah apa ya berefek ya, yang Ya. mungkin nggak kita rasain dan tiba-tiba kena komplikasi yang kan. Jadi Ya. harus konsultasi. Karena kan tubuh itu punya kompensasi juga ya, gitu. Untuk menangani tensi tinggi ya, tubuh punya kompensasi itu. Ini baik nih waktunya udah sedikit lagi ya dok. Nih mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada penutup dok. Ada penutup take home message-nya nih dok dari perbincangan kita mengenal hipertensi dan komplikasinya yang mungkin bisa Sobat Muardi ambil pesannya dok, mungkin dok. Ya, jadi buat Sobat Muardi sekalian dimanapun Anda berada, pasien hipertensi itu suatu hal yang sangat perlu kita perhatikan ya. Semakin lama prevalensi atau kejadiannya semakin meningkat gitu. Untuk para penderita yang sudah terkena hipertensi, saya harapkan tetap kontrol rutin ke dokter ada atau tidak ada gejala. Itu tadi ya, kita harus evaluasi tidak hanya angka tekanan darahnya tapi mencegah supaya tidak ada komplikasi. Itu. Kemudian untuk Anda yang belum terkena hipertensi, lakukanlah cerdik ya. Tadi cek rutin kesehatan, kemudian jangan merokok, enyahkan asap rokok ya. Rajin aktivitas fisik dan olahraga. Oke. Sehari 30 menit ya, dalam seminggu minimal 150 menit. Kemudian diet yang seimbang ya. Protein, karbohidrat, vitamin, air harus seimbang. Kemudian istirahat yang cukup ya, 6-8 jam. Dan yang terakhir kelola stres. Oke. Kalau ada unek apa-apa ngomong, jangan dipendam sendiri. Oke. Begitu. Ya dok ya, jadi memang hipertensi ini banyak sekali yang harus kita sadari dan kita aware efeknya. Jangan sampai memutuskan sendiri terapi yang harus kita dapatkan ya dok. Jadi balik lagi harus konsultasi dan terbuka dengan dokter-dokter yang merawat kita. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya dok, gitu. sebelum kita menutup acara kita hari ini dari Melia.Sasha. Dok, sejak SMP saya punya tekanan darah tinggi, terus saya juga punya asam lambung sehingga sering pusing dan mual. Apakah asam lambung dan hipertensi ini berkaitan dok? Asam lambung dan hipertensi ya, bisa berkaitan. Jadi kadang kalau kondisi tensinya tinggi, apalagi dipengaruhi dengan istirahat yang kurang, mungkin lagi emosional gitu ya, asam lambungnya akan naik. Gitu. Mbak Melia, monggo silahkan periksa ke Rumah Sakit Dr. Muardi, kami di bagian ginjal hipertensi, dan mungkin teman-teman dari atau Sobat Muardi sekalian mau periksa, kami persilahkan, kami siap melayani Anda semua. Terbuka ya dok, mendengarkan keluhan-keluhan dari Sobat Muardi semua. Baik, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali ya oleh Sobat Muardi semua yang mungkin belum ikutan atau belum ikut dari awal, bisa diulang lagi di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu ya dok. Baik, terima kasih ya dok atas waktunya dalam 1 jam. Udah 1 jam nih dok kita berbincang-bincang. Nggak kerasa ya, hanya kita bahas. Semoga bermanfaat Sobat Muardi sekalian. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.